Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan desil ya, desil dan persentil suatu data berbentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ini adalah tentang nilai dan kita akan mencari nilai desil dan persentil. Oke, perhatikan di situ ada soal, kita disuruh mencari nilai desil keempat dan persentil ke-70. Oke ya. Nah, sebelumnya perhatikan dulu. Saya tulis ulang dulu ya untuk mencari letak nanti ya. Di sini ada nilai. Oke, di sini ada 41 sampai 50. Nanti di sini ada frekuensi ya. Kemudian ini 51 sampai 60, kemudian 61 sampai 70. Terus kemudian 71 sampai 80. 81 sampai 90 dan 91 sampai 100. Di sini ada 4, kemudian 8, ini 15, 20, 10 dan 3. Kemudian kita cari nilai frekuensi kumulatifnya dulu ya. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi ini secara naik. Ini 4 dulu kita tulis. Kemudian di sini 4 tambah 8 berarti kan 12. 12 tambah 15 berarti berapa? 27. 27 tambah 20 47 ya. 47 tambah 10 berarti ini 57. Dan ini adalah 60. Artinya jumlah seluruh siswa misalkan gitu ya. Frekuensi ini 60 orang. Gitu ya. Ini tentang nilai ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu nilai desil keempat. Oke ya, kita tahu jumlah siswa itu ada 40. Oke, nah sekarang kita menentukan desil keempat ya. Desil keempat itu artinya data ke berapa? 4/10 dikalikan N. Gitu ya. Artinya data ke berapa kita hitung? Data ke 4/10 dikalikan N-nya tadi berapa? 60 ya. Nah, artinya data ke 24. Oke, kita tahu bahwa letak desil itu artinya data yang ke 24. Coba kita ingat dulu rumusnya. D4 itu sama dengan batas bawah ya. Batas bawah atau tepi batas bawah ya. Tepi bawah kelas D4 ditambah, kalau D4 berarti kita cari 4/10 N dikurangi sigma frekuensi sebelum D4 gitu ya, kita bagi dengan frekuensi kelas ke D4 dikalikan dengan C. C itu bisa I ya, bisa P, itu artinya panjang interval kelas. Oke, ini yang rumus D4 nya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari ini angka-angka ini ya. Ini angka-angka apa? Kita perhatikan. LD4 itu sama dengan tepi bawah kelas D4. Kita cek letak data yang ke-24 itu di mana? Di sini ya. Ini kan dari sini sampai sini kan sudah 27. Nah, artinya data ke-24 itu di sini. Pada kelas ini. Nah, berarti tepi bawahnya atau kita cari dengan ini, angka ini kita kurangi setengah. Berarti 61 kita kurangi setengah. 60,5. Jadi mencari tepi bawah itu batas bawah ini kita kurangi setengah, gitu ya. Oke, lanjut kita cari apa lagi? Kita cari frekuensi ini, sigma ini ya. Sigma FD4 itu artinya jumlah frekuensi sebelum kelas D4. Kan D4 di sini ya. Jumlah dari frekuensi sebelumnya yaitu di sini 4 tambah 8 yaitu 12. Kemudian frekuensi D4 itu frekuensi pada kelas pas di D4. Ini 15. Kemudian C itu panjang interval kelas itu dari 41 sampai 50 ya. Berarti ada berapa? 41, 42, 43 sampai 50 itu ada 10 angka ya. Berarti ada 10.
cara mencari C itu bisa digunakan cara ini. Selisih antara batasan ini, 60 dikurangi 50. 51 dikurangi 41. Gitu ya, caranya gitu kalau mencari panjang interval kelas. Oke, sekarang kita sudah memiliki ini ya, nilai-nilai ini. Sekarang kita masukkan ke rumus. D4 itu sama dengan 60,5. Kita masukkan aja 4/10 kali N. Tadi kita tahu bahwa 4/10 kali N ini ya, berarti 24. Kita kurangi berapa? Frekuensi D4 12 kurangi 15, maaf, dibagi 15 kalikan C 10. Gitu ya. Nah, kita tinggal menyederhanakan aja. 60,5 ditambah 12/15 dikalikan 10. 60,5 ditambah ini berapa? 3 per bagi berapa? Bagi 3 ya. 4/5 ya. 4/5 dikali 10. Berarti 60,5 ditambah 4/5 itu sama dengan 8. Nah, kemudian diperoleh berapa ini? 68,5. Gitu ya. Nah, jadi nilai D4 itu 68,5. Gitu ya. Oke, sekarang kita mencari persentil. Oke, sekarang kita mencari persentil ya. Persentil ke 70. P70 itu persentil, hati-hati kan. Persen itu 100 ya. Nah, berarti data ke 70/100 kali N. Nah, berarti kita cari aja data ke 70/100 dikali datanya tadi 60 ya. Kalau kita hitung itu hasilnya adalah 42. Artinya kita akan mencari data yang ke 42. Nah, rumusnya hampir sama ya. Cuma notasi aja. P70 itu sama dengan L P70 ditambah 70/100 kali N itu ya, dikurangi sigma F P70 kita bagi dengan F P70 kita kalikan dengan C. Nah, ini rumus persentil ya untuk P70 ya. Oke, sekarang selanjutnya kita mencari letak dulu. Letak P70 itu di mana? Gitu kan? Oke, data ke 42. Kita cek, urutkan ke data ke 42. Dari sini sudah dapat 27 ya. Kemudian dari sini kita sudah dapat 47 data. Ya, nilainya sudah 47. Berarti kan sudah di atas yang kita cari 42. Artinya apa? Artinya 42 itu terletak pada kelas ini. Tahu ya? Nah, berarti letak P70 itu terletak pada kelas ini. Yang penting kita tahu itu dulu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita cari ini, angka-angka ini. P70, L P70. Tepi bawah ya. Kalau di sini tadi 761 jadi 60,5, berarti ini 71 menjadi 70,5 tepi bawahnya ya. Oke, kemudian kita cari sigma FP70, jumlah frekuensi sebelum kelasnya. Berarti ini 27 ya. 4 tambah 8 tambah 15 itu berarti 27. Kemudian FP70 itu sama dengan 20. C nya sama ya, 10 ya. Oke, kita tinggal masukkan aja. P70 itu sama dengan gitu ya, 70,5 ditambah tadi berapa ini? 42 ya. 42 dikurangi frekuensi sebelumnya ini 27 dibagi 20 kita kalikan 10. 70,5 ditambah 42 dikurangi 27 itu berapa itu? 13 ya. 13 dibagi 20 dikalikan 10. Oke, ini kita coret aja ya. Sehingga menjadi 70,5 ditambah 13 bagi 2 6,5. 70,5 ditambah 6,5 itu sama dengan
77. Oke, jadi kita menemukan bahwa persentil ke-70 dari data ini ya, itu adalah 77. Oke, begitu sudah paham ya cara menentukan desil dan persentil. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.